Shalom adik-adik sekolah minggu. Pada hari ini kita kembali ibadah setiap minggunya. Walaupun adik-adik hanya ibadah di rumah saja, tetap semangat ya adik-adik. Oh ya, kakak ingatkan ya, yel-yel kita pada seperti biasanya. Apa ya kak ya? Kita sapa dulu yuk adik-adik. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sepertinya belum semangat adik-adik yang di rumah. Sekali lagi ya kakak sapa. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, begitu. Untuk memuji Tuhan, kita angkat pujian kita supaya adik-adik lebih semangat lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Iya, puji Tuhan. Hari ini yang bertugas nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Liga Simbolon. Dan yang beragenda pada hari ini Amang Sintua kita B. Sianipar. Kakak juga mau mengenalkan siapa saja sih yang mengiringi lagu-lagu kita, yaitu ada Bang Jori Pangaribuan, ada Bang David Simanjuntak, dan juga Gabriel Hutasowit. Tidak lupa juga loh adik-adik, tim multimedia kita seperti biasanya Abang Stefan Sianipar. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik duduk yang manis. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, uang persembahannya, dan kita siap ibadah minggu ini yang akan dipimpin saat teduh oleh Amang Sintua kita. Salam anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin, kita bernyanyi. Kita angkat pujian kita yang kedua, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melupakannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, aku kenyangkan dia, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan itu Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian lagi adik-adik. Kasih Yesus. Mari kita dengarkan hukum Tuhan dari tita pertama sampai tita yang ke-10. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu di bumi
yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah firman Tuhan, Aku Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu dan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-Ku. Demikianlah titah Allah, marilah kita minta kekuatan untuk melakukan sesuai dengan perintahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian kembali adik-adik. Yesus kupanggil. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang yang hina, kami orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Atas nama kami sepatutnya kena hukum-Mu, tetapi Engkau panjang sabar. Kami tidak biasa. Ya Tuhan, kasihanilah kami, janganlah Engkau menghukum kami. Hapuskanlah dosa kami, karena darah anak-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Engkau berasal dari tanah dan kembali menjadi tanah, tetapi Tuhan Allah yang menciptakan Engkau, dan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan Engkau dari dosa, dan Roh Kudus yang memanggil Engkau ke dalam hidup yang kekal. Dialah yang memelihara semua pada akhir zaman. Amin. Amin. Kepada anak-anak, mari kita buka epistel kita pada hari ini yang diambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 31. Mazmur 22 ayat 23 sampai 31. Demikian bunyinya.
Aku akan mensyukurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang engkau takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliskanlah dia dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Najarku akan kubawa di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencaci Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala yang ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintahkan atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan salib menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kita angkat pujian kita. Bila Roh Allah ada di dalamku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kalau ada warta. Kalau tidak ada warta, nyanyi. Iya. Kita bernyanyi.
Pada adik-adik, sebelum kita menyiapkan lagu kita, adik-adik siapkan Alkitabnya di rumah ya. Kita angkat pujian kita, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Terima kasih, hari Minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di Minggu Reminiscere ini, yaitu buka Alkitabnya di rumah nanti ya, sekarang. Nah, tertulis dalam kitab Injil Matius 26 ayat 36 sampai ayat 46 ya. Dibuka Alkitabnya, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Gampang ya diingat ya. Nah, judul firman Tuhan pada Minggu Reminiscere ini
yaitu Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Adik-adik ada satu cerita, tapi sebelum itu nanti adik-adik baca di rumah aja ya, karena ayatnya panjang. Dengar dulu firman Tuhan ini, cerita Pak Pendeta. Nanti baca di rumah lebih mantap lagi ya. Ya. Adik-adik, firman Tuhan pada saat ini yaitu tentang kisah Tuhan Yesus di saat-saat dia mau tersalib. Yesus berkomunikasi dengan muridnya. Pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini ada 3. Yang pertama, Yesus mengajarkan firman Tuhan dan melakukannya. Yang pertama adik-adik ya, mengajar firman Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, pekerjaan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit jasmani dan menyembuhkan sakit rohani. Jadi menyembuhkan ya. Tadi pertama mengajar firman Tuhan, yang kedua menyembuhkan orang sakit. Dan yang ketiga, ini yang paling utama, pekerjaan Tuhan Yesus ke dunia ini menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia dari dosa dan kematian. Nah adik-adik, yang ketiga ini sangat susah. Yesus berumur 33 tahun ya. Umur 30 tahun dia dibaptis. Nah 3 tahun dia melayani, dia bekerja. Yang pertama sudah dikerjakannya sembari dalam hidupnya. Yang kedua dia sudah lakukan menyembuhkan orang sakit. Nah yang ketiga ini adik-adik, ini yang paling berat bagi Tuhan Yesus, karena menanggung dosa manusia. Inilah orangnya Tuhan Yesus ya. Nah Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan mau memenuhi pekerjaan yang ketiga, menebus dosa manusia. Jadi di saat-saat terakhir Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani. Diajaknya murid-muridnya, "Aku mau berdoa," kata Tuhan Yesus. "Tinggallah di sini sebentar." Pada waktu itu malam-malam adik-adik, menjelang dini hari, pada hari Jumat ya. Nah, berarti sebelum hari Jumat, pada hari Jumat dia ditangkap, tapi pada sebelum hari Jumat, berarti sekitar hari Kamis, ya. Nah, Yesus berdoa, "Tinggallah kalian dulu di sini ya. Aku mau berdoa," kata Tuhan Yesus. Pergilah Tuhan Yesus ambil jarak dengan murid-muridnya. "Berjaga-jagalah ya murid-muridku, aku mau berdoa." Iya katanya. Nah Yesus berdoa. Ada 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Yang pertama dia berdoa karena dia mau menebus. Dia mau menebus dosa manusia. Dia bertekad sepenuh hati, rela mati, menanggung dosa manusia. Ini pekerjaan Tuhan Yesus. Dia berdoa, "Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu." Nah, itu isi doanya. Maksudnya apa? "Bapakku, jikalau sekiranya mungkin berlalulah penderitaanku ini," katanya, "yang akan mau dihadapinya." Amin. Lalu Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya. Jumpai. Loh, murid-muridnya tertidur adik-adik. Tadi dibilang berjaga-jaga. Lalu Tuhan Yesus balik lagi, dia kembali ke tempat dia berdoa. Kedua kalinya Tuhan Yesus berdoa adik-adik di Taman Getsemani. Dia berdoa tapi isi doanya lagi, dia sudah siap hatinya bertekad. "Bapakku,
jikalau cawan ini lalu daripadaku, jikalau tidak mungkin lagi cawan ini berlalu kecuali apabila aku meminumnya, biarlah itu kehendak-Mu terjadi. Nah, beda ya adik-adik. Dua pertama tadi, dua isi Tuhan Yesus, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, lalulah cawan ini, penderitaan ini dari hidupku. Tapi doa Tuhan Yesus yang kedua, Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lagi lalu. Artinya Tuhan Yesus menerimanya penderitaan ini, dia harus disalibkan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Lagi-lagi dia mau melakukan pekerjaan yang ketiga, menebus dosa manusia ya. Nah, lalu Tuhan Yesus datang lagi ke murid-muridnya, dijumpai tertidur lagi adik-adik. Enggak berjaga-jaga mereka. Dibilang Tuhan Yesus, kenapa kalian tidur? Tidak bisakah 1 jam saja kamu berjaga-jaga? Aku lagi sedih, aku lagi pedih, mau menanggung penderitaan ini adik-adik. Lalu Tuhan Yesus pergi lagi ke tempat titik dia berdoa. Ketiga kalinya Tuhan Yesus berdoa adik-adik, dan doanya sama seperti isi doa yang kedua. Bapakku, jikalau cawan ini harus dia terima, penderitaan ini dia terima, jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak-Ku. Nah adik-adik, ternyata ketiga kalinya Yesus datang lagi menjumpai murid-muridnya. Tidur lagi, gak bisa berjaga-jaga. Inilah murid-murid Yesus ini. Yesus menjumpai murid-muridnya. Ini tertidur, ini tertidur, ini tertidur. Yesus membangunkan. Hai murid-muridku, bangun. Sudah tiba saatnya. Bangunlah, waktunya sudah dekat. Yesus sudah siap menanggung dosa manusia. Dia sudah siap menderita adik-adik. Dia sudah siap menanggung salib. Itulah baiknya Tuhan Yesus menanggung dosa kita. Kok manusia, murid-muridnya gak bisa berjaga-jaga, gak mau berdoa. Nah, itu sebabnya akhirnya Tuhan Yesus ya disalibkan pada waktunya. Nah, ini Tuhan Yesus. Pada hari Jumat dia ditangkap tentara Romawi, ya, dia disidang mulai pagi dini hari ya, ditangkap pagi-pagi subuh, jam 9 dia diadili di pengadilan Pontius Pilatus, ya, pengadilan agama, sampai dia disalibkan dan dia mati di sana ya, jam 3 di Bukit Golgata. Inilah Tuhan Yesus adik-adik. Dia menanggung dosa kita. Dosa kita ditanggung. Dia rela mati karena dosa kita, supaya kita hidup, supaya kita bangkit, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Inilah Tuhan Yesus adik-adik. Dia menderita. Orang bilang dia kena tulah, padahal dia menanggung dosa-dosa kita. Inilah pekerjaan Yesus yang ketiga, sekaligus yang paling sedih, pedih. Karena kita mau masuk Paskah ya dek, 40 hari ke depan, hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah, yang terakhir adik-adik, ini ayat yang harus kita ingat dalam Matius 26 ayat 41. Ya, bisa dibaca adik-adik ya. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Roh memang penurut, roh kita ingin berdoa, tetapi daging lemah. Ya Dek, ini harus hafal, harus berkepala adik-adik. Kita harus berjaga-jaga, berdoa. Jadi kalau kita ada pergumulan adik-adik, kita berdoa, kita selalu berjaga-jaga, Tuhan akan menguatkan kita. Dan kita sudah siap. Jikalau itu harus kita terima, pergumulan itu, kita harus meminumnya. Tuhan telah menguatkan kita, siap menerima pergumulan, dan Tuhan Yesus menguatkan kita. Ya, hafal di rumah ya adik-adik. Matius 26 ayat 41. Coba baca sekali lagi ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pintar. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu tentang pekerjaan-Mu di dunia ini untuk menebus dosa kami dan kematian kami. Engkau sepenuh hati bertekad bulat menanggung, memikul dosa kami. Engkau maha baik ya Tuhan. Dosa-dosa kami, anak-anak, sekolah minggu, remaja, orang tua, kakek, nenek, semua manusia, dosa-dosanya Engkau tanggung Tuhan, supaya kami selamat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah menyelamatkan kami, menebus dosa kami. Tuhan, jikalau kami melakukan aktivitas kami, jikalau kami belajar online, jikalau kami keluar masuk dari rumah kami, jikalau kami berteman, bergaul, ataupun kemanapun kami berada dan berjalan, kami mau berjaga-jaga Tuhan dan berdoa supaya Tuhan menguatkan kami, supaya kami jangan jatuh ke dalam pencobaan, tetapi kami siap menghadapi pencobaan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, papa dan mama kami yang terus menerus tidak bosan-bosannya untuk menuntun kami, membimbing kami anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang terus berjaga-jaga, yang terus berdoa. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu yang terus setia melayani kami dalam ibadah online ini. Berkati amang parhalado kami, inang parhalado kami yang terus melayani kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya, adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu persembahan, adik-adik siapkan persembahannya ya di rumah. Ya, kita angkat pujian Dison Adong Tuhan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ini ada